Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Siska. Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 3, pembelajaran 3. Nah, bisa dilihat apa saja yang akan kamu pelajari. Materi yang akan diajarkan yang pertama bahasa Indonesia, yaitu tentang permintaan maaf, membuat kalimat permintaan maaf. Pelajaran yang kedua yaitu matematika, yaitu pengukuran. Yang ketiga adalah SPDP, yaitu meliukkan gerakan tari ke kiri, ke kanan, ke depan, dan ke belakang. Nah, coba sekarang dibuka pada halaman pertama pembelajaran 3. Bacalah percakapan berikut. Kamu harus membaca dengan teliti. Dibaca bersama-sama. Udin, Siti mohon maaf lupa membawa bukumu. Buku yang dipinjam kemarin. Tidak apa-apa Siti, tetapi besok jangan lupa ya. Nah, kata-kata dari Siti termasuk ungkapan permintaan maaf. Siti mohon maaf lupa membawa bukumu. Begitu. Sudah paham? Sekarang kita lanjut. Ayo menulis. Tulislah ungkapan permintaan maaf yang pernah kamu ucapkan. Oke, Bu Siska beri contoh ya. Nomor 1. Bunda, aku minta maaf karena bangun kesiangan. Nah, ada kata-kata maaf. Yang kedua, Bu Guru, saya minta maaf karena terlambat sekolah. Ada kata minta maaf. Maaf. Yang ketiga, Pak Doni, saya minta maaf lupa membawa buku matematika karena tergesa-gesa. Yang keempat, Dik, aku minta maaf ya lupa tidak membelikanmu kue karena sibuk membantu teman kemarin. Ketika kamu meminta maaf kepada adik, jadi adik dan kakak harusnya saling memaafkan. Lanjut. Ini tugas yang pertama. Buatlah percakapan antara Beni dan Dayu. Percakapan tentang permintaan maaf. Beni meminta maaf kepada Dayu karena Beni tidak dapat hadir pada ulang tahun Dayu. Beni juga mengatakan alasannya. Dayu pun memaafkan Beni. Nah, dari sini kita belajar antara Beni dan Dayu, mereka saling memaafkan satu dengan yang lain. Mereka tidak membeda-bedakan. Oh, kamu jelek, aku tidak mau memaafkan kamu. Nah, tidak seperti itu. Tugasnya yang pertama ya, bahasa Indonesia. Membuat percakapan antara Beni dan Dayu. Siapa yang belum tahu bagaimana cara membuat percakapan? Contoh membuat percakapan. Beni, tulis Beni sama dengan Hai Dayu, bagaimana kabarmu? Kemudian dijawab oleh Dayu, ya aku baik-baik saja. Kemudian percakapan itu tulis terus yang berisi minta maaf. Misalkan Beni tidak dapat hadir, berarti Beni mengatakan bagaimana alasannya. Maaf Dayu, aku titik. Seperti itu ya, tugas pertama dikerjakan. Lanjut, kita akan melihat Beni dan temannya sedang mengukur panjang tongkat. Kira-kira berapa sentimeter? Berapa meter juga? 1 meter sama dengan 100 cm. Apakah benar seperti itu? Lanjut, kita baca. Bu Siska akan memberikan contoh soal. Kenapa kok 1 meter sama dengan 100 cm? Apakah sama? Ayo berlatih. Beni memiliki bambu berukuran 4 meter. Beni memotong bambu sepanjang 200 cm. Berapa meter sisa bambu yang telah dipotong? Bagaimana caranya? Di sini bisa kita lihat ada kilo, hekto, deka, meter, desi, senti, mili. Setiap satu langkah turun maka dikalikan 10. Setiap satu langkah naik maka dibagi 10. Maksudnya ketika coba dilihat kilometer ke hektometer, turun 1 dikali 10 sama dengan nolnya ditambah 1. Sedangkan kalau hekto ke kilo naik 1,
maka nolnya dikurang 1, sama seperti meter ke sentimeter. Meter ke desi, desi ke senti, berarti meter ke senti berapa turun naiknya? 2. Berarti kalau turun nolnya ditambah 2. Cara menjawabnya seperti ini, harus dicontoh ya. Nomor 1, jawab langkah 1 ya, 4 meter sama dengan titik-titik sentimeter, berarti di bawahnya 4 meter dikali 100 sama dengan 400 cm. Itu langkah pertama, yaitu menjadikan meter ke sentimeter. Langkah kedua, ada kata memotong, berarti dikurangi. 400 cm kan sudah dijadikan tadi, kemudian dikurangi 200 cm, maka sisa bambunya berapa? Sisa bambunya 200 cm. Jawab jadi, jawab 400 dikurangi 200 sama dengan 200. Jadi sisa bambu yang telah dipotong oleh Beni ada 200 cm. Begini cara menjawabnya. Ingat-ingat, jadi sisa bambu yang telah dipotong oleh Beni. Kenapa kok sisa bambu? Maka ada bacaan pertama, yaitu berapa meter sisa bambu yang telah dipotong ya. Nah, lanjut sekarang. Di sini kira-kira siapa yang melihat ke arah pohon? Ada yang tahu? Ya, dia sedang melihat pohon. Kenapa kau bisa bergerak ke kanan dan kemari seperti ini? Karena terkena angin. Lanjutlah, gerakan angin tadi, gerakan pohon yang terkena angin, maka membuat pohon meliukkan dari kiri ke kanan, bahkan berputar. Dayu menirukan gerakan pohon cemara tadi, gerakan ke kiri dan ke kanan, jadi tangannya ke kanan dan ke kiri. Kemudian gerakan berputar. Gerakan ini juga termasuk gerakan tari sederhana. Kelas 2 semester 2 kita juga akan belajar gerakan tari sederhana. Kemudian gerakan berayun ke depan dan belakang menggunakan tangan. Depan dan belakang, ke kiri dan ke kanan. Melambai ke kiri dan ke kanan. Nah, gerakan ini juga bisa diaplikasikan melalui lagu Cemara. Untuk lagunya akan Bu Siska berikan ketika pembelajaran berikutnya, yaitu pembelajaran 4. Sekarang kita coba untuk mengetahui gerakannya. Untuk lagunya nanti pembelajaran 4 ya. Tugas pertama tadi sudah ya, membuat percakapan, ditulis di buku halus, ditulis secara rapi menggunakan tegak bersambung. Yang tidak bisa harus bisa. Jelek tidak apa-apa, yang penting kita sudah berusaha. Lanjut yang kedua, tugas 2, dicatat dulu, mengerjakan secara jawab jadi di buku halus, tidak perlu soal, langsung jawab jadi. Nomor 1, Budi memiliki tali pramuka sepanjang 5 meter dan memiliki tali rafia sepanjang 100 cm. Berapa jumlahnya? Berarti ditambah. Nomor 2, Naila membeli pita merah sepanjang 6 meter. Ternyata setiba di rumah pita tersebut dipotong sepanjang 200. Dari sini bisa tahu caranya seperti apa, seperti yang Bu Siska contohkan tadi. Dikerjakan di buku halus. Sekarang Bu Siska beri waktu 5 detik untuk menjawab atau untuk memahami soal. 1, 2, 3, 4, 5. Boleh di stop juga videonya. Lanjut tugas 3, buatlah video berisi gerakan tari meliukkan ke kiri dan ke kanan seperti contoh. Jadi mengirimkan video ke Bu Siska. Assalamualaikum Bu Siska, ini adalah gerakan meliuk ke kanan dan ke kiri, ke depan ke belakang. Bu Siska akan menilai apakah gerakanmu sudah benar atau tidak. Begitu ya. Ada yang masih belum paham? Kalau belum paham bisa langsung menghubungi Bu Siska lewat WhatsApp. Sekian dari Bu Siska, selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.